Bab 1, satu telur mata sapi. Telur mata sapi lagi, Dek? Tanyaku pada Aisyah istriku. Iya, Mas. Jawabannya. Apa tidak ada lauk yang lain? Tidak ada. Mas, hanya ada telur itu saja yang bisa kita makan untuk sehari-hari. Jawab Aisyah dengan menundukkan kepalanya, namun masih dapat kulihat binar air mata berkaca-kaca di pelupuk matanya. Melihat itu, aku jadi merutuki kebodohanku sendiri. Suami macam apa aku ini, menginginkan makanan yang enak, tapi tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk istrinya. Maaf, Syah. Aku terlalu banyak menuntutmu, sedangkan kamu saja tidak pernah protes dan marah dengan nafkah 20.000 sehari yang kuberikan. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti kamu pasti bosan dengan makan telur mata sapi ini setiap hari. Ucap Aisyah. Dia adalah sosok istri yang soleha bagiku. Namaku Rian. Sudah 10 tahun lamanya aku menikah dengan Aisyah. Namun kami masih belum juga dianugerahi seorang anak. Tuhan mungkin belum bisa mempercayainya pada kami untuk memiliki seorang makhluk kecil, sedangkan perekonomian kami pun masih sulit dan mencekik. Aku yang bekerja sebagai kuli bangunan hanya mendapat upah 120.000 per hari. Bukan aku tak mau memberi semua upahku pada Aisyah. Tapi nyatanya uang itu sudah terlebih dahulu dikuasai oleh ibuku. Gajiku per hari itu akan diberikan 1 minggu sekali. Setiap itu juga ibu selalu datang ke tempat kerja untuk mengambil gaji anak sulungnya. Aku pasrah, jika sudah dalam genggaman ibu, bagiku akan sulit rasanya untuk mengambilnya. Ibu hanya memberi 140.000 dari gajiku. Aku tersenyum miris saat aku memberikan uang itu pada istriku. Namun syukurnya ia selalu menerimanya dengan lapang dada. Cukuplah untuk seminggu. Lagian istrimu itu jangan terlalu dikasih uang banyak, nanti manja. Kalau bisa suruh dia kerja, jangan ongkang-ongkang kaki aja di rumah. Bisanya cuma jadi beban suami doang. Ujar Bu Harti ibuku. Kapan Rian kasih Aisyah uang banyak, Bu? Tanyaku. Ibu memang dari dulu tidak pernah menyukai Aisyah. Ia pun tak merestui pernikahan kami. Ibu Harti kebingungan atas pertanyaan putranya. Ia memutar otak liciknya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Rian. Ya, intinya kamu itu jangan terlalu nurut sama Aisyah. Kalau istri sering dilayani lama-lama dia bisa ngelunjak sama suami, kamu itu kepala keluarga jangan mau diatur sama istri. Lagian Aisyah itu nggak pantas mengganggaji kamu, yang pantas itu ibu. Karena ibu yang sudah melahirkan kamu. Kalau tidak ada ibu kamu tidak akan ada di dunia ini, Rian. Sambungnya. Semakin kuladeni ocehan ibu, semakin panjang juga ia mengoceh, membahas jasa ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan, dan bertanggung jawab atas kehidupan, ibu, bapak tiri, dan adik-adik tiriku. Rian. Kamu adalah tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab atas kehidupan ibu, bapak, serta Rani dan Rini, ujarnya. Ayah kandungku memang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, namun tak lama ibu mengabarkan akan menikah lagi dengan duda anak 2, yang sekarang menjadi ayah tiriku. Kenapa aku yang bertanggung jawab, Bu? Bukankah kedua anak tiri, ibu itu masih punya bapak? Lalu apa gunanya tua bangte itu di sini? Jaga ucapanmu, Rian, sentak ibu. Dari situlah aku selalu pasrah. Ibu mengambil uang gajiku untuk menyenangkan suami dan anak tirinya. Ia sama sekali tidak memikirkan perasaan putra kandungnya, yang harus kesusahan menanggung semua kebutuhan adik-adik tirinya. Mas, kok melamun? Ujar Aisyah menepuk pundakku, membuyarkan lamunan menyakitkan itu.
Kamu nggak makan, Dek? Tanyaku. Aku baru menyadari bahwa hanya ada satu piring telur mata sapi dan nasi di meja makan. Aku puasa, Mas. Kan ini hari Senin, jawab tersenyum. Aisyah istriku itu memang selalu menjalankan sunnah puasa Senin dan Kamis. Aku sebagai suaminya merasa bahwa akulah laki-laki yang paling beruntung yang bisa memiliki Aisyah. Ia istri yang cantik luar dalam. Dia tak pernah meninggikan suaranya di hadapanku, sabar dan selalu melayaniku dengan sepenuh hatinya. Aku langsung menyantap makanan sederhana ini dengan terus menatap wajah teduhnya, yang membuatku selalu tenang dan nyaman di sisinya. Rian. Ibu mau bicara. Tiba-tiba suara teriakan ibu yang datang ke rumah langsung menghancurkan ketenanganku. Mau apa ibu kemari? Batinku. Ada apa, Bu? Tanyaku. Astaga, Rian. Setiap hari makan telur mata sapi, nggak bosan apa kamu? Ujar ibu. Seraya melihat isi piring makanku yang hanya berisikan nasi dan telur. Sudahlah, Bu. Sebenarnya ibu mau apa kemari? Ibu butuh modal usaha, Rian. Ibu tidak lihat keadaanku dan Aisyah bagaimana. Mana ada kami uang untuk modal usaha ibu. Bukan itu maksud ibu, Rian. Ibu mau kamu menikahi Marni. Ujar ibu yang membuatku kaget setengah mati. Ibu ingin aku menikah dengan Marni, janda kaya raya yang memiliki banyak tanah. Sewaktu dulu Marni memang selalu mengejar-ngejar Rian. Janda itu terpesona oleh paras tampan dan gagah Rian. Namun pemuda itu lebih memilih Aisyah gadis sederhana untuk menjadi istrinya. Apa ibu sudah tak waras? Rian ini sudah punya istri, Bu. Ibu tahu, ibu tak akan meminta kamu menceraikan Aisyah, tapi dalam agama laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu bukan, maka ibu ingin kamu menikahi Marni. Demi ibu, Rian, bujuk Bu Harti, yang terus merayu putranya, untuk mau menikahi Marni, ia tidak akan menyerah sebelum keinginannya terpenuhi. Aisyah kamu izinkan dan rayu, Rian. Untuk menikahi Marni, ujar ibu pada Aisyah. Aku langsung menatap sendu wajah istriku. Aisyah yang sedari tadi hanya terdiam, saat mendengar permintaan gila ibu mertuanya, dari matanya bisa kurasakan sehancur apa hatinya saat ini. Di saat mertuanya meminta sang suami untuk menikahi wanita lain, istriku hanya diam menunduk, lalu menyeka air mata dengan telapak tangan, kemudian gegas pergi melangkah masuk ke dalam kamar. Aisyah yang selalu bersikap santun dan sopan, menjunjung tinggi hormatnya terhadap suami dan mertuanya, namun kali ini ia berlalu tanpa pamit dengan hati yang terluka, meninggalkan aku dan ibu yang masih terpaku di ruangan ini. Aku yakin ini adalah ide Bang Ted tua itu, dia pasti meminta ibu agar aku menikahi Marni. Untuk keuntungan pribadinya. Bersambung.